Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah wajib tentang manusia purba di Indonesia dari SMA Frater Don Bosco, Banjarmasin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang manusia purba di Indonesia, di mana kita akan melihat lokasi penemuan fosil di mana-mana saja tempat ditemukannya fosil tersebut. Baiklah, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Sini kita melihat adanya lokasi penemuan manusia purba di Indonesia, yaitu terletak di beberapa daerah di wilayah Nusantara. Nah, disinilah letak-letaknya, yaitu antara lain di wilayah Sangiran, Trinil, Wajak, dan Flores. Nah, titik-titik yang ada di situ itu bukan pada tempatnya, tapi yang benar di sini adalah di sini, daerah ini, kemudian di sini, ya. Nah, di sekitar Sungai Bengawan Solo, perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Nah, di situ wilayah Sangiran, Trinil, Wajak, sedangkan daerah Flores kita tahu di situ ada letaknya di daerah sini. Nah, itu merupakan tempat penemuan jenis-jenis manusia purba. Di situs Sangiran itu merupakan salah satu situs manusia purba terbesar dan terpenting yang ada di dunia. Situs Sangiran telah ditemukan, di situs Sangiran ini telah ditemukan sekitar 100 fosil manusia purba, jenisnya adalah Homo erectus. Jadi kurang lebih 50% itu temuan fosil Homo erectus yang ada di dunia itu ditemukan di wilayah Sangiran. Oleh karena mempunyai nilai yang tinggi pada kesejarahan dan ilmu pengetahuan, maka situs Sangiran itu telah ditetapkan sebagai daerah cagar budaya oleh UNESCO, di mana Sangiran itu merupakan warisan budaya dunia. Itu pada tahun 1996. Nah, kemudian kalau di daerah Trinil itu terletak di dekat Sungai Bengawan Solo. Nah, nama Trinil itu mulai diperbincangkan para ilmuwan sejak ditemukannya atap tengkorak dan tulang paha Pithecanthropus erectus atau Homo erectus oleh E. Du Bois pada tahun 1891. Sedangkan daerah Wajak itu terletak di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Nama Wajak itu mulai mengemuka pada tahun 1889 oleh Riskotten yang menemukan sebuah fosil tengkorak di daerah Wajak. Nah, fosil penemuan E. Du Bois tersebut, kemudian E. Du Bois juga menemukan daerah tersebut yang kemudian diberi nama dengan Homo wajakensis. Nah, sedangkan di daerah Flores, kita lihat penemuannya adalah di situs Liang Bua, yang pertama kali ditemukan oleh seorang misionaris Belanda bernama Pastor Theodor Verhoeven pada tahun 1957. Jadi pastor tersebut merupakan seorang guru yang pernah mengajar di seminari Mataloko, Kabupaten Manggarai, Flores. Nah, kemudian kita adalah jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Nah, jenis-jenis manusia purba di Indonesia itu ditemukan ada beberapa jenis. Nah, kalian bisa melihat nanti di situ ada jenisnya Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Nah, ini merupakan gambar dari Museum Sangiran. Jadi Museum Sangiran ini tempat untuk menyimpan benda-benda fosil-fosil yang ada di Indonesia. Di bagian depannya, kemudian di sini ini adalah yang sebelah kanan itu adalah monumennya, monumen manusia purba.
Nah, berikutnya kita akan melihat peninggalannya jenis manusia purbanya adalah Meganthropus. Nah, kalian bisa membaca di situ tentang Meganthropus, ya. Ibu hanya menambahkan sedikit saja. Jadi Meganthropus itu, Megan itu artinya adalah manusia raksasa dari Jawa, karena manusia jenis ini memiliki ukuran yang sangat besar atau raksasa. Jadi Meganthropus itu merupakan jenis manusia purba paling tua. Nah, ini ditemukan pada zaman Pleistosen awal. Nah, konsumsi makanan dari jenis Meganthropus ini adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jenis manusia Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus itu berarti adalah manusia kera. Jadi kenapa diberi nama dengan manusia kera? Nah, di sini Pithecanthropus itu berada di antara volume kepala kera dan manusia. Yaitu kalau volume kepala kera itu 600 cc, sedangkan volume kepala manusia itu 1000 cc. Nah, jadi Pithecanthropus itu sekitar 900 cc. Nah, Pithecanthropus itu hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, Pithecanthropus ada dua jenis, yaitu Pithecanthropus mojokertensis. Di sini kita lihat Pithecanthropus mojokertensis itu penemuan fosilnya ada di lapisan Pleistosen bawah. Nah, itu ada beberapa ciri-cirinya yang bisa kalian baca di situ. Nah, kemudian ada juga Pithecanthropus erectus Homo atau Homo erectus. Jadi Homo itu artinya adalah manusia. Nah, ditemukan Pithecanthropus erectus atau Homo erectus ini di lapisan Pleistosen tengah. Jadi fosil ini ditemukan di tepi Sungai Bengawan, Solo. Nah, jadi kalian bisa melihat apa ciri-ciri fisiknya di situ dari Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Kemudian bisa kita lihat yang berikutnya adalah Homo sapiens. Jadi Homo sapiens, Homo yang berarti tadi sudah Ibu katakan adalah manusia, dan sapien yang berarti adalah cerdas. Jadi Homo sapiens berarti adalah manusia cerdas. Nah, kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan dari Homo sapiens membuat peralatan sederhana dari batu dan tulang untuk berburu dan mengolah makanan. Jadi kalau kita lihat, itu adalah tingkat kepandaiannya itu jauh lebih besar daripada jenis manusia purba yang sebelumnya. Kemudian Homo sapiens itu terdiri dari beberapa kategori, yaitu ada Homo wajakensis. Ya. Jadi Homo wajakensis ini memiliki ciri fisik muka datar dan lebar hidung ya. Kemudian bagian mulut menonjol, dahi agak miring, di atas mata terdapat busur kening yang nyata, tubuh tinggi, serta tenggorokannya berukuran sedang. Jadi meskipun demikian, para ahli sulit untuk menemukan ras Homo wajakensis karena Homo wajakensis ini memiliki dua ciri, yaitu ras mongoloid dan austromelanesis. Nah, yang kemudian adalah Homo soloensis. Nah, Homo soloensis di sini kalian bisa lihat itu ditemukan pertama kali oleh von Koningswald. Homo soloensis merupakan spesies
dengan tingkatan lebih tinggi daripada Homo erectus. Nah, para ahli memperkirakan Homo solensis ini merupakan evolusi dari Pithecanthropus mojocertensis. Nah, Homo solensis ini sudah bisa berjalan dan berdiri tegak dengan sempurna. Nah, manusia purba Homo solensis diperkirakan hidup itu pada tahun sekitar 900 sampai 200.000 tahun yang lalu. Yang terakhir itu adalah Homo florensis. Jadi Homo florensis itu diketemukan tadi di daerah Flores, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2003. Nah, Homo florensis ini diperkirakan memiliki tinggi badan itu 100 cm dan berat badannya hanya 30 kg. Homo florensis ini memiliki ukuran otak kecil dan tidak memiliki dagu. Nah, jadi kalian bisa membaca apa-apa saja ciri-cirinya dari manusia-manusia purba yang ada di Indonesia tersebut. Nah, itu sedikit penjelasan. Untuk lebih jelasnya bisa kalian. Nah, demikianlah pembahasan mengenai peradaban manusia purba di Indonesia yang identik dengan peradaban yang masih primitif. Meskipun demikian, berbagai fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia dapat menjadi petunjuk mengenai kehidupan pada masa pra-aksara. Jadi, catat informasi yang Anda peroleh di buku catatan agar Anda dapat gunakan sebagai sumber belajar. Terima kasih anak-anakku sudah memperhatikan pembelajaran kali ini. Semoga dengan pembelajaran ini kalian bisa menjadi lebih paham. Untuk menambah pengetahuan kalian bisa membaca referensi yang lainnya. Sekian, terima kasih dan selalu jaga kesehatan dan tetap berdoa. Sampai jumpa.